Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Dehi. Saya dari kelompok 12. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan bisnis. Perencanaan pesan bisnis. Yang pertama, pengertian perencanaan pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide, saluran pengorganisasian, ide, membuat draft, merangkai kata, kalimat, paragraf, dan merevisi. Tujuan dalam perencanaan bisnis harus dievaluasi apakah tujuan realistis, waktu, tempat, dan dapat diterima. Yang pertama, proses penyusunan bisnis. Perencanaan pesan bisnis. Perencanaan pesan. Dalam tahap ini ditentukan hal-hal yang mendasar dari suatu pesan yang akan dikomunikasikan. Secara rinci, tahap perencanaan tersebut meliputi penentuan tujuan, analisis audiens, penentuan ide pokok, pemilihan saluran dan media. Yang kedua, penyusunan pesan. Setelah tahap perencanaan, selanjutnya ide gagasan dituangkan ke dalam pesan tertulis. Yang pertama, mengorganisasikan pesan. Yang kedua, memformulasikan pesan. Yang ketiga, revisi pesan. Pesan yang telah disusun dikaji ulang untuk memastikan apakah ide gagasan yang diungkapkan sudah memadai. Yang pertama, menyunting pesan. Yang kedua, menulis ulang. Yang ketiga, memproduksi pesan. Yang keempat, mencetak pesan. Penentuan yang kedua, penentuan tujuan bisnis. Yang pertama adalah memberi informasi atau informing. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Sebagai contoh, seorang pemimpin suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai baru yang akan ditempatkan sebagai staf administrasi di kantor-kantor cabang yang ada. Yang kedua, membujuk atau persuasi atau persuading. Tujuan kedua komunikasi bisnis adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis. Yang ketiga, kerjasama atau kolaborasi atau collaborating. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antar seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis baik dengan perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Yang ketiga akan dilanjutkan oleh Ari Sabarno. Baik, jadi yang ketiga ada analisis penerimaan pesan. Yang pertama, mengembangkan profil audiens. Analisis terhadap audiens yang sudah dikenal biasanya relatif lebih mudah dilakukan tanpa harus memulai penelitian yang rumit. Demikian juga reaksi atas pesan yang dikirim kepada orang yang sudah dikenal pada umumnya bisa diperkirakan. Yang kedua, mengenali penerimaan primer. Apabila penerima terdiri dari beberapa orang, perlu dikenali orang-orang terpenting yang berpengaruh atau bertindak sebagai pengambil keputusan. Yang ketiga ada menetapkan jumlah dan komposisi audiens. Jumlah penerima juga mempengaruhi pesan bisnis. Penulis pesan bisnis yang ditunjukkan hanya kepada satu orang akan berbeda dengan pesan bisnis yang ditunjuk kepada banyak orang. Yang keempat, mengukur tingkat pemahaman audiens.
Apabila penerima memiliki latar belakang yang sama, pengirim, maka pada umumnya mereka dianggap memiliki pemahaman yang relatif sama terhadap suatu pesan. Memperkirakan reaksi penerima. Cara mengorganisasikan pesan sangat tergantung pada reaksi yang diperkirakan akan dilakukan oleh penerima. Memenuhi kebutuhan informasi audiens. Pesan yang baik akan mampu memenuhi semua pertanyaan penerima. Memenuhi kebutuhan informasi penerima merupakan salah satu kunci sukses pesan bisnis. Ada 5 pedoman yang perlu diperhatikan agar pesan bisnis mampu memenuhi kebutuhan informasi audiens. Yaitu yang pertama, temukan apa yang ingin diketahui audiens. Yang kedua, antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Yang ketiga, berikan semua informasi yang diperlukan oleh audiens. Yang keempat, pastikan bahwa informasi yang diberikan akurat. Dan yang kelima, tekankan gagasan yang paling menarik bagi audiens. Memuaskan kebutuhan emosional dan praktis audiens. Pesan yang bertujuan membujuk dan bekerja sama seringkali gagal mengubah keyakinan atau perilaku audiens. Hal penting yang harus diingat bahwa pesan bisnis disampaikan kepada audiens yang juga melakukan kegiatan bisnis. Untuk mencapai tujuan komunikasi, diupayakan agar pesan bisnis menggunakan pendekatan emosional audiens, terstruktur, rasional, serta disusun dengan format yang menarik. Brainstorming. Brainstorming adalah suatu cara menentukan ide pokok dengan membiarkan pikiran secara leluasa untuk mencari berbagai kemungkinan ide pokok, mempertimbangkan tujuan, audiens, dan fakta yang ada. Petunjuk atasan. Penentuan ide pokok dapat dilakukan dengan meminta petunjuk dari atasan. Ini banyak terjadi pada perusahaan dengan sistem senioritas dan desentralisasi. Namun cara ini dapat menyita waktu manajer hanya untuk pekerjaan yang sebenarnya dapat didesentralisasikan. Kebiasaan. Cara yang ketiga dalam menentukan ide pokok adalah berdasar kebiasaan. Apabila perusahaan menghadapi situasi yang sama atau relatif sama, maka akan digunakan suatu ide pokok tertentu. Cara ini mempunyai keterbatasan, yaitu hanya untuk yang situasinya sama atau relatif sama saja. Seleksi dan saluran media. Pesan-pesan bisnis harus disesuai dengan situasi yang ada. Ide-ide dapat disampaikan melalui 2 saluran, yaitu saluran lisan dan tertulis. Pihak mendasar atau berbicara atau menulis tergantung pada tujuan atau maksud pesan, audiens, dan karakteristik dari kedua saluran komunikasi tersebut. Saluran komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan saluran yang paling banyak digunakan dalam bisnis. Komunikasi itu antara lain percakapan antara 2 orang secara langsung, melalui telepon, wawancara, pidato, seminar, pelatihan, dan presentasi bisnis. Saluran itu disukai karena sederhana, spontan, nyaman, praktis, ekonomis, dan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam memberikan umpan balik. Saluran komunikasi tertulis. Pesan-pesan tertulis dalam bisnis dibuat dalam berbagai bentuk, misalnya surat, memori, proposal, dan laporan. Pilihan kata dalam pesan tertulis dilakukan dengan hati-hati untuk mempertahankan nada sopan dan bersahabat. Kekurangannya adalah umpan balik secara langsung yang tidak bisa diperoleh dengan waktu cepat. Baik, terima kasih. Oke, demikianlah penjelasan dari kami berdua. Apakah ada pertanyaan? Izin moderator, saya ingin bertanya. Iya, silakan.
Baiklah, perkenalkan nama saya Faisal Talbikonto dari kelompok 10. Saya ingin bertanya apa maksud dari kata analisis audiens? Terima kasih, hanya itu. Oke, terima kasih Faisal. Apakah ada yang bertanya lagi? Dipersilahkan. Saya moderator izin bertanya. Iya, silahkan. Mengapa harus ada proses penyusunan dalam bisnis? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Iya, iya. Hanya itu saja. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Faisal Talib. Yakni, apa maksud dari kata analisis audiens? Oke, saya akan menjawabnya. Maksud dari kata analisis audiens yaitu mengumpulkan informasi tentang orang-orang yang menjadi audiens sehingga kita dapat mengerti kebutuhan, harapan, kepercayaan, nilai, sikap, dan opini mereka. Yang kedua akan dijawab oleh Aris Sabarno. Apakah ada sanggahan dari Faisal Talib? Sudah jelas. Oh iya, iya. Baik, terima kasih. Yang kedua akan dijawab oleh Aris Sabarno. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan saudari Lucia. Mengapa harus ada proses penyusunan dalam bisnis? Karena perencanaan bisnis merupakan alat yang paling ampuh untuk menentukan prioritas, mengukur kemampuan, mengukur keberhasilan dan kegagalan usaha. Membangun bisnis yang sukses harus didasari oleh perencanaan yang matang. Semua pengusaha dan entrepreneur perlu membuat perencanaan bisnis untuk menunjang perkembangan bisnis mereka. Oke, setelah presentasi dari kami berdua, bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.